ngerti gitu ya. Tapi saya lebih senang bahasa Inggris karena kalau bahasa Indonesia kan tutur katanya harus benar, harus ada sopan santunnya dan lain-lainnya. Tapi bahasa Inggris kan yang penting poinnya bagus gitu kan. Dan makanya saya pilih bahasa Inggris gitu. Tapi ya mungkin juga PHDI mungkin mau bikin pura di Amerika Serikat gitu kali ya. Mungkin saya disuruh ngisi Dharma Wacana di situ mungkin suatu saat nanti. Tapi ya begitulah. Dan kemarin saya dibimbing oleh Bu Dayu dan juga Bu Puspa bikin Dharma Wacana tentang dana punya. Kemarin itu mungkin juga berseberangan juga karena lagi membuat fasilitas juga di sini kan butuh dana punya juga. Jadi sekalian aja saya ngomongin dana punya gitu. Oh, kebetulan banget ada boxnya juga yang ini ya, kebetulan sekali dengan tema saya. Tapi aku tuh memulai ceritanya dengan sebuah cerita. Dulu saya diajar oleh Pak Suripto dulu di SMP dan saya ingat suatu cerita. Ceritanya itu tentang sebuah keluarga Brahmana di ya suatu tempat di India lah. Dan keluarga ini sangat amat murah hati. Mereka memberikan semua wealth-nya, mereka memberikan semua kekayaan mereka lah untuk masyarakat setempat. Bahkan mereka sampai nggak punya kekayaan sendiri karena ya semuanya diberikanlah ke masyarakat setempat gitu. Suatu saat saking banyaknya yang mereka berikan ke masyarakat setempat, di rumah mereka itu kekayaan yang ada itu tinggal satu mangkok bubur nasi gitu. Jadi mereka udah kerja keras loh dari pagi dan di malamnya satu keluarga harus sharing lah satu mangkok bubur beras ini. Suatu saat ketika mereka mau makan, tiba-tiba ada pengemis datang di rumah mereka. Pengemis itu sudah sangat loyo dan kurus kering lah ya. Dia sudah di penghujung kematian gitu dan keluarganya ya mereka juga kelaparan juga. Tapi kepala keluarganya sang ayah berpikir bahwa kalau kita tidak makan malam ini kami masih bisa hidup lah besok. Tapi pengemis ini kalau dia tidak makan hari ini bisa saja dia meninggal besoknya. Maka dari itulah satu keluarga secara tulus dan ikhlas memberikan mangkok beras, bubur beras itu kepada pengemis tersebut. Dan saking tulusnya mereka memberikan bubur ini, dalam seketika itu pun mereka tiba-tiba ditransport ke surga lokal. Dan di sana mereka disambut oleh pengemis itu. Karena ternyata pengemis itu adalah Dewa Indra yang sedang mengetes mereka. Gitu. Saya senang banget sama cerita ini dan ketika saya dibilang tentang dana punya, ini yang pertama kali saya kepikiran karena ya seperti itulah di agama kita diajarkan betapa pentingnya memberikan dan betapa pentingnya ketulus ikhlasan dalam memberikan hal tersebut. Dan itulah yang menjadi hal penting dari dana punya. Maka dari itulah dalam wacana saya secara spesifik ingin lebih dalam menjelaskan apa sih itu dana punya. Saya tidak ingin juga mengajak kalian dana punya juga, maksudnya saya ingin memberikan informasi lah dana punya itu seperti apa sih dan silahkan kalian interpretasi hal-hal yang saya jelaskan sesuai dengan pikiran masing-masing begitu. Jadi setelah saya dari sana, saya juga berpikir tentang identitas saya sebagai orang Indonesia ya. Ternyata memberi sedekah itu besar sekali di Indonesia. Mungkin kita banyak lah ya di jalanan gitu kan, selamatkan Palestina gitu kan, berbagai banyak sedekah itu. Dan ternyata Indonesia itu banyak sekali sedekahnya, bahkan paling banyak di dunia. Sudah 6 tahun berturut-turut dan Indonesia itu berkali-kali dibilang oleh World Giving Index sebagai negara yang paling banyak memberikan sedekah di dunia.
Dan kalau kalian lihat di Google kan, negara paling bersedekah, Indonesia itu rankingnya jauh banget dari nomor 2, nomor 3. Biasanya nomor 2, nomor 3-nya berubah-ubah, tapi Indonesia doang yang tetap selalu di nomor 1 gitu. Bahkan statistiknya 90% dari orang dewasa di Indonesia pasti pernah berdana punia atau bersedekah setidaknya sekali dalam seumur mereka. Itu besar banget kan. Artinya dari 10 orang, 9 orang pernah memberikan dana punia gitu. Tapi tentu saja ya nggak semuanya kan orang Bali yang ngasih ya. Tentu saja mayoritas diberikan oleh teman-teman kita yang Muslim, teman-teman kita yang Kristen dan lain-lain. Tapi menurut saya itu bukan hanya tentang agama, ini juga tentang budaya gitu. Mungkin negara-negara Islam yang besar seperti Indonesia, kita lihat seperti Saudi Arab, seperti Turki, mereka itu justru nilai sedekahnya rendah sekali, nggak seperti Indonesia. Tapi siapa negara yang tinggi sedekahnya? Negara-negara Eropa dan juga negara India. Jadi yang saya lihat ada budaya sedekah yang sangat besar sekali di Indonesia yang datang dari budaya India dan budaya Hindu. Kita bisa lihat hal tersebut bahkan dari kata dana punya sendiri. Kalau di India mereka tidak menggunakan kata dana punya, mereka hanya menggunakan danam karena dana artinya sedekah. Tapi di sini kita menggunakan dana punya karena punya artinya tulus dan ikhlas. Artinya kita di sini nggak cuma mementingkan memberikan, tapi kita juga mementingkan memberikan secara tulus dan ikhlas. Dan ini sangat penting banget kan. Dan ternyata nggak cuma sampai situ aja. Tentu saja kalau kita ngomongin tentang dana punya, yang terbayang di pikiran saya sih papan tulis putih biasanya di pura, terus pasti ada tabel, terus pasti ada nama-nama orang, terus ada berapa juta gitu kan. Dan juga yang mungkin terbayang juga ya tadi orang-orang ngasih kotak minta duit gitu kan. Dan tentu saja ya itulah dunia kita sekarang ya, semuanya butuh duit untuk bekerja, makan butuh duit, bikin acara apapun butuh duit. Tapi ya kalau saya dengar juga cerita dari kakak saya juga, dia itu nggak cuma nyumbangin duit, dia kan tinggalnya di desa waktu itu dan dia beneran ikut ngebantu bangun puranya itu. Ya ampun, jadi pekaku itu juga benar-benar dialah yang bangun pura itu gitu. Dia ceritanya begitu dan kayak di pikiran aku nggak kepikirkan seperti itu, kayak gimana ceritanya aku ikut ngebangun pura Depok gitu kan, aku nggak kebayang gitu kan. Tapi ya itu membuat kita kadang-kadang harus tersadar bahwa dana punya itu nggak cuma tentang duit gitu kan. Ada cerita yang menarik tentang ini. Saya ambil dari Bali TV, ada seorang pinandita juga yang lagi dharma wacana tentang dana punya juga. Saya izin ambil. Ceritanya itu adalah tentang ya suatu persembayangan seperti sekarang lah. Lalu tadi ada yang ngasih box dan mulai semua orang dimintai dana punya kan. Suatu saat ada satu orang yang dia nggak ada duit, dia nggak tahu dia lupa bawa duit atau emang lagi nggak ada duit. Dan dia panik karena dia sebenarnya pingin banget ngasih dana punya. Jadi setelah itu dia memutuskan untuk senyum aja. Jadi dia senyumin orang yang megang box, dia senyumin orang-orang sebelahnya, dia senyumin semua orang di sekitarnya. Aneh sih, tapi dia mengatakan bahwa ya udah, karena saya nggak ada uang untuk berdana punya, ya saya berikanlah senyuman saya sebagai dana punya gitu. Itu mungkin agak agak alay gitu ya kepikirannya, kayak ya elah masa senyum doang dana punya gitu. Tapi nyatanya adalah dana punya itu nggak cuma tentang hal-hal material, bahkan hal-hal sesimpel senyum pun bahkan bisa menjadi dana punya. Makanya dana punya itu ada banyak jenisnya. Ada tentu saja material kan, uang atau bahkan memberikan makanan gitu. Tapi juga dana punya itu bisa secara luas, bisa kita anggap juga sebagai otak, pikiran dan juga badan kita. Bahkan bisa dibilang juga
sembahyang purnama ini juga termasuk dana punya bagi pura kita. Bahkan juga mengajar di suatu pasaman, ikut sekolah minggu itu juga dana punya sebenarnya. Dan bahkan juga mungkin saya berdharma wacana ini juga bentuk punya saya gitu. Dan tentu saja terakhir ya, yang tadi dari cerita itu adalah perasaan kita itu bisa menjadi sebuah punya. Tentu saja senyumnya itu bukan yang penting, itu bukan senyumnya. Yang penting itu adalah membuat orang nyaman, menyapa orang-orang di pura gitu. Itu fakta bahwa kalian bisa membuat orang nyaman di suatu pura, itu adalah juga sebuah bentuk dana punya. Jadi dari itu saya simpulkan bahwa ya dana punya itu mungkin waktu saya masih kecil saya ingat cerita tadi bahwa oh kalau saya ngasih duit saya bisa masuk surga, diterima oleh Dewa Indra. Tapi dana punya itu lebih dari itu. Dana punya itu juga bukan juga tentang duit. Dana punya itu adalah apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat, kepada teman-teman, kepada komunitas kita yang saja berada di pura ini gitu. Bagaimana kita bisa memberikan, dan itu semua tidak penting seberapa kaya, seberapa miskin. Kalau tidak ada uang, kalian masih punya pikiran. Kalau kalian masih tidak bisa menggunakan pikiran, kalian bisa menggunakan badan. Dan kalau tidak bisa menggunakan badan, kalian bisa menggunakan perasaan kalian. Sebenarnya ini tuh hanya setengah dari Dharma Wacana saya. Kemarin tuh sekitar 15 menit. Tapi karena saya lihat udah pada selesai, saya tutup di sini aja ya. Sebenarnya saya juga ngomongin tentang niskalanya gitu. Jadi kenapa sih dana punya itu penting, dan kenapa sih kayak orang tuh bisa yang murah berbagi pun nanti dapat banyak berkah sendiri gitu. Tapi ya karena sudah potongan waktu juga, mungkin sekian dari saya. Kenapa? Oh, part 2 ya? Ya kapan-kapan mungkin ya. Tapi ya sekian mungkin dari Dharma Wacana saya. Semoga dapat dimengerti, dan juga kalian bisa menggunakan ilmu yang saya berikan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Om Dewa Suksma Parama Acintya Namo Swaha. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.